Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sama Wong Solo ini. Siapa nih namanya? Saya Mbah Darmo. Orang teman-teman mudanya Mbah Darmo. Gimana Mas Mbah? Ya. Jadi sebagai orang Solo berarti warganya Mas Gibran ya? Ya ini tapi pinggiran. Saya ikutnya Colomadu. Oh gitu. Ya, ikutnya Karanganyar ini. Ya. Enggak, ini kalau kita bahas soal Capres versi orang Solo dengan budaya Solo, dengar-dengar Capres itu katanya apakah benar harus orang Jawa atau bagaimana gitu? Ya kalau lihat yang sudah emang gitu, tapi Jawa sendiri kan sebetulnya ya nggak ada yang murni Jawa toh. Kita itu konon keturunannya dari Yunan apa mana kan gitu. Ya harus diterima. Jawa itu orang yang pinter ngaduk-aduk lah gitu. Campur kayak bakwan apa gitu. Oh gitu. Yang penting itu kan manfaat ya. Gitu. Ada filosofi Jawa itu yang kita pegang tuh, memayu hayuning bawono kan gitu. Yang penting dunia ini semakin indah lah. Nah kira-kira pemimpin ke depan itu ya begitu, bisa membuat keindahan dunia, keindahan menata negara ini semakin asik aja kalau saya kan gitu. Ya. Jadi kalau sampai hari ini apakah kira-kira sudah ada gambaran? Misalnya kalau harus menyebut nama kira-kira. Saya pribadi. Iya dong, masa orang lain pendapat yang saya tanya lo sampean. Ya saya lihat track record apa gitu ya. Terakhir saya seneng tuh lihat ketika Mas Anies sowan sama Mas Gibran itu loh. Entah yang sowan di mana atau dua-duanya, itu kan dua masa depan Indonesia menurut saya. Itu nah, ya. Ini dua orang ini asik lah menurut saya, asik dulu ya. Saya belum menentukan besok nyoblos apa enggak, tapi asik ini Mas Anies ini. Memang lomah lameh apa di sopan katanya pandai berkata-kata. Nah, tanya ya kerja janji 20 itu lebih. Bisa 25 atau lebih janji-janji di Jakarta ya. Saya enggak di Jakarta, cuman faktanya begitu, bahwa ada orang tuh seneng enggak ya biasa menurut saya kan. Siapalah di Indonesia ini pemimpin mana ya ada yang seneng ada yang enggak, itu biasa menurut saya. Yang penting kan kerja nyatanya, kemudian ya dilihat fakta aja. Tidak aja apa di sosmed, TikTok, apa di tulisan visi misi, tapi track record itu kan hari ini bisa dilihat. Nyatane piye kan ngoten mawon kalau saya. Ya. Itu Pak Bahar ya. Tapi kira-kira yakin nggak Pak Anies itu menang? Kalau pribadi saya ya kalau menang itu urusan Gusti Allah ya. Tapi lihat tahapan-tahapannya. Begini, kalau saya melihat Mas Anies itu ya sing ra seneng yo oke, sing seneng luwe oke. Tapi ending-endingnya beberapa kali dibully lah, dianu lah, ya menang gitu loh. Ngoten loh. Saya lihatnya cuman gitu. Menang itu konteksnya apa ya? Bukan menang-menangan, tapi nyatanya membuka fakta. Oh, yang bener kayak gini. Kan gitu aja, Mas Bahar, gitu. Nah, kalau berarti kan boleh dibilang Mbah Darmo ini pendukung ya? Atau apa namanya? Ya saya seneng aja lah, seneng. Saya senang pendukung. Pendukung itu kan harus bergerak ya. Saya seneng aja, seneng aja. Nah, upama beliau jadi ini terus, kira-kira Mbah Darmo pengen dapat jabatan apa itu? Saya tuh kok pantes-pantes saya ini kalau misalnya abdi dalem kan abdi dalem oce-ocean toh, yang saya dalem yang congor itu loh. Berarti menteri komunikasi gitu ya? Kok menteri, saya tuh ibaratnya jaran po beteng wera pantes apa meneh menteri kan gitu. Itu Pak Bahar. Masa ditawari menteri nggak mau sih? Ya kalau ada yang nawari ya mau, jangan kan menteri. Siapa orang hari ini tuh orang sampai nyogok cari jabatan. Saya nggak nyogok aja ditawari itu jarang nama beteng. Gitu. Enggak, jadi ini berarti kan kalau boleh saya simpulkan Mbah Darmo ini yakin kan bahwa Anies itu menang, ya kan? Ya kalau saya sebagai fans ya selayaknya saya ngefans bintang rock apa ya saya harapkan nomor 1 gitu. Bisa nggak kira-kira menyebutkan 1.200 keunggulan Anies Baswedan? Waduh lah itu gimana ya? Kalau cara agama kebaikan nggak usah disebut-sebut lah, orang tahu sendiri. Mungkin lebih dari itu ya. Ini yang ngeles namanya. Ya 1.200 kan nggak banyak Mbah. Yang jelas itu kalau saya sederhana aja. 1
bekti wong tua. Nah, gitu. Ya. Sama orang saya pernah ketemu, Mas. Saya ketemu itu berapa kali, terus lama nggak ketemu, masih ingat nama saya, Mas Anies itu. Oh. Ini Darmo ya gitu ya. Padahal saya ini pernah suruh nge-MC lah kasar aja gitu. Ya. Ya itu kan berarti dua, jadi satu bekti orang tua, dua ingat nama, ya kan? Dua ingat temen ya. Tiga. Ya, ke dalam keras, dalam arti pilihannya sebuah misalnya sebuah gagasan kan, tapi keluarnya tetap halus. Itu yang tidak dimiliki. Ada kan orang yang keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Ada yang pura-pura kasar, jane cemen, dalamnya juga ada. Tapi orang ini teguh, pendirian, tapi keluarnya halus, smile. Ya uang kabeh ono kelebihan dan kurangnya jelas ya. Tapi itu yang saya pegang. Jadi kalau hanya orang katakan pandai bertutur kata, ya kalau dalam agama itu akhlak kan kebiasaan sehari-hari. Ya, kalau saya celelean, Mas Bahar celelean, yus kok yang ngono kan gitu. Beliau itu saya lebih yakin ketika melihat sosok ibunda beliau. Oh, pantas seorang profesor, guru besar gitu, mendidik anak dengan praktek-praktek sesuai agama yang dituntun maupun sesuai kaidah pendidikan. Hasilnya alhamdulillah ya, bagus itu. Nah, kalau membayangkan nanti kita bayangin yang enak-enak lah. Pak Anies sudah jadi presiden, sampean sudah jadi menteri apa tadi? Pantes. Jadi menteri komunikasi dan pemberdayaan wanita, ya kan? Jadi dua jabatan dirangkup jadi satu. Nah, apa yang akan Anda sampaikan untuk Pak Anies hari ini? Anu aja, kalau saya itu setelah keliling Indonesia ini luas banget ya. Mana Indonesia ini abadi gitu aja. Semua orang punya perbedaan, punya visi, tapi Indonesia yang kita cintai ini jangan terpengaruh oleh manapun. Indonesia ya Indonesia. Ada Jawa, ada Sumatera, ada keturunan Arab, ada keturunan Cina. Yang kalau sudah di Indonesia, mikirnya ya Indonesia ini, ya ke depan lebih bagus, visioner lah kata orang gitu. Itu aja sederhana Indonesia, rakyatnya happy, yo gemah ripah apa ini ya kayak padi ini. Ya tapi benar-benar bisa dinikmati, jangan wah cerita kita zaman SD gemah ripah apa nih, malah nggak bisa menikmati hasilnya kan. Ya sampai ada gitu istilah loh. Seperti yang di Jakarta, Indonesia akan dibikin makmur sentosa, warganya bahagia, begitu kah? Ya kurang lebih kayak gitu, tapi mungkin kalau jadi presiden ya ganti lah. Masa apa? Kreatif loh. Ganti sing luwih ler. Apa kira-kira apa kira-kira? Ya suruh buatkan saya bayar ya. Saya kan kreator gitu. Enggak ya, banyak tim yang bisa mikir kayak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi sekali lagi yang lebih bagus ya prakteknya kan, prakteknya. Nah, dengar-dengar tadi ada cerita pernah ketemu ya, pernah ketemu. Iya. Berarti pernah bertatap wajah ya? Pernah. Nah, bisa nggak menirukan senyumnya Pak Anies? Mas Anies itu ketawa dalam serius dan ketawa. Saya agak sulit. Saya nirukan siapa-siapa agak bisa. Khusus Pak Anies susah? Susah saya. Waduh. Iya. Jadi gimana ya? Susah, saya agak susah. Oh, gitu. Mungkin perlu waktu untuk memperhatikan ya. Padahal kalau mau ikut senyum ini ada hadiahnya loh Mas, 50 juta ini. Mas Anies nggak pernah tertawa lebar ya. Dia aja smile, terus ada nyon sewu ilalatnya ya, smile-nya itu terjaga gitu. Lah kalau saya kan modelnya dagelan ngakak saya. Oh gitu. Iya nggak bisa saya kayak gitu-gitu. Oh berarti ini peluang untuk dapat 50 juta nggak apa-apa ya? Udah saya ikhlaskan aja lah. Terima kasih Mbak Darmo. Oke, dari sama-sama. Solo. Ketemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.